Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Arfigio Gadinanti dengan NPM G1A024085 dan teman saya yang bernama Argedian Citra Wangsa dengan NPM G1A024071. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan mengenai pengantar komunikasi data. Pada materi pertama, yakni esensi komunikasi data, ini akan disampaikan oleh teman saya, yakni Algedian. Kepada Algedian dipersilahkan. Pertama, mari kita bedakan antara data dan informasi. Data adalah fakta mentah, belum bermakna. Sedangkan informasi adalah data yang sudah diolah dan diberi konteks. Contoh, angka 32, 33, 31, dan 34 hanyalah data. Namun jika kita tahu itu adalah suhu harian, maka berubah menjadi informasi bahwa suhu sedang meningkat. Komunikasi dan komunikasi data pada dasarnya adalah pertukaran pesan. Nah, komunikasi data adalah bentuk khusus, yaitu pengiriman dan penerimaan data secara elektronik antar perangkat dalam jaringan, seperti komputer, printer, atau smartphone. Model sistem komunikasi fundamental dalam komunikasi data terdapat 4 komponen sumber utama, yaitu yang pertama adalah sumber, yang kedua transmitter, dan yang ketiga sistem transmisi, dan yang keempat penerima. Contohnya, ketika kita mengirim pesan lewat WhatsApp, ponsel kita adalah sumber, jaringan internet sebagai transmisi, lalu pesan akhirnya diterima oleh ponsel tujuan. Aliran data bisa melalui 3 mode. Yang pertama itu simplex, hanya searah, misalnya siaran radio. Yang kedua itu half duplex, yaitu 2 arah tapi bergantian, contohnya walkie-talkie. Yang terakhir itu adalah full duplex, 2 arah bersamaan seperti telepon. Karena data digital tidak bisa langsung dikirim, maka perlu diubah menjadi sinyal. Ada sinyal analog yang berbentuk gelombang kontinu, namun mudah terganggu noise. Ada juga sinyal digital berupa pulsa diskrit yang lebih tahan gangguan dan lebih umum digunakan dalam jaringan modern. Media transmisi ada 2 kategori. Yang pertama itu media terpandu seperti kabel koaksial, twisted pair, dan serat optik. Dan yang kedua itu media tak terpandu seperti gelombang radio, microwave, dan satelit. Pemilihan media biasanya bergantung pada jarak, biaya, dan kebutuhan. Selain itu, distribusi data juga bisa dibedakan. Yang pertama itu unicast. Selain itu distribusi unicast, satu pengirim dan satu penerima. Broadcast, satu pengirim ke semua, serta multicast, satu pengirim ke kelompok tertentu. Contohnya, unicast digunakan saat browsing, broadcast pada siaran TV, dan multicast pada webinar. Jadi, itu tadi gambaran mengenai konsep dasar komunikasi dan bagaimana proses transmisi berlangsung. Untuk lebih memahami bagaimana komunikasi data diatur, mari kita lanjut ke arsitektur jaringan, yaitu model OSI dan TCP atau IP yang akan dijelaskan oleh saya berikutnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai model referensi OSI, pendekatan berlapis untuk interkoneksi. Pada model referensi OSI terbagi menjadi 7 buah lapisan, yakni yang pertama lapisan fisik, yang kedua lapisan data link, yang ketiga lapisan jaringan, yang keempat lapisan transportasi, yang kelima lapisan sesi, yang keenam lapisan presentasi, dan yang ketujuh lapisan aplikasi. Dari tiap-tiap lapisan tersebut memiliki peran yang berbeda-beda. Jika kita ambil contoh nyata, saat kita mengirimkan email, data dimulai dari aplikasi email, yakni lapisan ketujuh, lapisan aplikasi. Kemudian diformat dan dienkripsi pada lapisan keenam, yakni lapisan presentasi. Kemudian dikelola sesi pengiriman pada lapisan kelima, yakni lapisan sesi. Setelah itu dijamin keadaannya oleh transport pada lapisan keempat, yakni transportasi.
kemudian dialamatkan oleh lapisan jaringan. Setelah itu, ditransmisikan oleh data link dan fisik. Semua lapisan ini bekerja sama agar email terkirim dengan baik dan benar. Kemudian, saya akan menjelaskan mengenai model TCP/IP, 4 lapisan. Pada model TCP/IP terdapat 4 lapisan yang berbeda, yakni lapisan pertama, yakni lapisan aplikasi, lapisan kedua, yakni lapisan transportasi, lapisan ketiga, lapisan internet, dan lapisan keempat, lapisan akses jaringan. Berbeda dengan model OSI sebelumnya, model TCP/IP lebih singkat dengan 4 lapisan. Jikalau dibandingkan antara keduanya, yakni OSI dan TCP/IP, OSI dianggap lebih detail dan teoritis dengan 7 lapisan, sedangkan TCP atau IP lebih praktis dengan 4 lapisan. OSI dikembangkan lebih lambat sehingga kurang digunakan, sementara TCP atau IP cepat diadopsi karena sudah dipakai di ARPANET, cikal bakal internet. Kesimpulannya, OSI bermanfaat sebagai referensi akademis, sementara TCP atau IP menjadi tulang punggung internet yang kita gunakan sehari-hari. Baiklah, dapat dilihat pada layar, ada beberapa faktor yang mendukung mengapa TCP/IP lebih unggul dibandingkan OSI. Itulah mengapa TCP atau IP lebih sering digunakan ketimbang OSI dan mengapa OSI lebih disarankan untuk sebagai bahan pembelajaran atau teori dasar. Setelah kita memahami arsitektur komunikasi data, sekarang mari kita lihat bagaimana jaringan dibangun secara fisik, bagaimana transmisi dibuat efisien, dan juga arah perkembangan teknologi di masa depan. Dalam materi meningkatkan efisiensi transmisi, multiplexing menggabungkan beberapa sinyal data ke dalam satu saluran bersama, meningkatkan efisiensi bandwidth dan mengurangi biaya. Di sini terdapat 3 jenis. Yang pertama yakni FDM, membagi bandwidth menjadi sub-saluran frekuensi yang berbeda. Yang kedua TDM, mengalokasikan time slot untuk setiap pengguna secara bergiliran. Dan yang ketiga WDM, menggabungkan sinyal optik menggunakan panjang gelombang cahaya yang berbeda dalam serat optik. Komponen inti multiplexing, yakni ada 2, multiplexer dan demultiplexer. Multiplexer yakni menggabungkan beberapa aliran data input menjadi satu aliran komposit, sedangkan demultiplexer yakni memisahkan aliran data komposit kembali menjadi aliran asli. Masa depan komunikasi data atau tren yang muncul. Bidang komunikasi data terus berkembang pesat, dengan beberapa tren utama akan mendefinisikan dekade berikutnya. 5G dan 6G adalah evolusi jaringan seluler untuk menghubungkan segalanya, manusia, mesin, sensor, dan kendaraan. Software Definite Network atau SDN memisahkan otak jaringan dari otot jaringan untuk manajemen yang dinamis dan otomatis. Sedangkan Internet of Things yakni pertumbuhan eksponensial perangkat yang terhubung, mendorong komputasi tepi dan 5G. Mungkin sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami memohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.